Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak ya untuk yang udah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, hari ini banyaknya teman-teman kita yang gagal bayar, baik yang dari ilegal maupun yang legal dan sudah terdaftar di OJK. Oke, hari ini banyak pertanyaan yang menyatakan bahwasannya bagaimana sih Bang cara menutup pinjol ini ya. Dan banyak juga teman-teman kita yang hari ini masih berharap pinjol itu agar ditutup. Ya. Jadi hari ini pinjol itu ada dua jenis, baik yang legal maupun ilegal. Jadi hari ini untuk pinjol-pinjol yang sudah terdaftar di OJK, yang sudah legal itu, maka akan terkoneksi ke Slik OJK atau BCK. Dan pertanyaannya, apakah hari ini teman-teman yang sudah gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang sudah legal dan OJK itu akan terkena ke Slik OJK? Berkemungkinan besar iya. Dan ini merupakan salah satu kerugian dari aplikasi pinjaman uang online tersebut. Hari ini masyarakat udah nggak mikir lagi tentang blacklist BCK, tentang Slik OJK. Mereka tuh udah nggak mikirin itu karena memang hari ini situasinya memang benar-benar susah. Buat makan, bayar listrik aja hari ini sudah cukup susah ya. Dan apakah efek samping dari ketidakmampuan kawan-kawan hari ini melakukan pembayaran di aplikasi legal itu? Seperti jawaban yang tadi, kalian akan terkena Slik OJK dan kalian akan di blacklist BCK. Dan efek kerugian dari situ, maka debitur yang sudah pernah melakukan gagal bayar di satu aplikasi, maka tidak akan boleh meminjam lagi di aplikasi yang lain. Namun kenyataannya hari ini banyak teman-teman kita itu yang sudah gagal bayar di satu aplikasi malah bisa minjem lagi di aplikasi yang lain. Terserah mau legal ataupun mungkin ilegal. Namun hari ini masih banyak juga teman-teman yang mengeluhkan tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi legal ataupun ilegal. Ya bersyukur, karena hari ini teman-teman itu nggak terjebak ke dalam lembah yang mungkin bisa menarik semuanya dalam kehidupan kita ini. Bersyukurlah orang-orang yang hari ini belum terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online. Jadi ketika nanti kawan-kawan sudah di blacklist BCK, maka kawan-kawan tidak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi manapun. Bahkan katanya tidak bisa untuk kredit motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan blacklist BCK. Ya nggak apa-apa, hikmahnya kawan-kawan tuh nggak jadi ngutang, nggak jadi terjebak dengan dinamika riba hari ini yang dibungkus semakin modern. Dan hari ini coba perhatikan, beberapa aplikasi-aplikasi pembelanjaan hari ini juga menggunakan paylater, mereka juga memberikan pinjaman multiguna dana dan lain sebagainya, banyak banget. Jadi hari ini kalau seandainya kalian sudah gagal bayar, itu merupakan salah satu langkah dan cara untuk menutup aplikasi pinjaman uang online tersebut. Kenapa seperti itu? Karena secara otomatis kalian tidak akan bisa lagi meminjam di tempat yang lain. Jadi ketika nanti sudah semakin banyak orang yang gagal bayar, semakin banyak orang yang tidak mampu melakukan pembayaran dengan alasan ini itu segala macam, maka nggak ada lagi tempat untuk kita bisa minjem. Ya. Jadi kalau hari ini misalnya operasionalnya itu untuk satu aplikasi itu misalnya 1 miliar, kalau seandainya kawan-kawan itu tidak melakukan pelunasan dan tidak pembayaran, maka mereka tidak akan mendapatkan profit atau keuntungan dari putaran uang seperti itu. Kenapa? Karena mereka bakal menggaji karyawan, mereka harus membayar ini itu segala macam, biaya operasional dan lain sebagainya. Sementara hari ini teman-teman itu sudah nggak boleh lagi minjem di tempat yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana dengan aplikasi yang ilegal? Jadi kalau untuk yang ilegal ini sedikit berbeda, walaupun hampir sama dengan yang legal. Kalau untuk yang ilegal ini, kita hanya bermain di harga diri. Selepas dari situ tidak ada lagi. Jadi kalau seandainya kawan-kawan memang sudah membulatkan tekad, pengen keluar dari zona riba ini, pengen keluar dari budak pinjol ini, ya alhamdulillah.
Yang penting kita bisa tahan malu sementara. Masalah kita di Seberdata itu saja untuk aplikasi yang ilegal. Dan hari ini rata-rata 90% untuk aplikasi pinjaman uang online ilegal itu tidak memiliki debt collector lapangan. Bahkan yang sudah terdaftar di OJK sendiri pun itu hanya sekian persen saja yang punya debt collector lapangan dari 148 aplikasi yang hari ini sudah terdaftar di OJK. Jadi ketika nanti kawan-kawan gagal bayar di aplikasi ilegal, kita hanya bermain di harga diri. Mereka akan mempermalukan, mereka akan fitnah kita, mereka akan menyebarkan kebohongan. Selesai sampai dengan situ tidak ada lagi yang lain. Jadi ketika nanti kawan-kawan bisa melewati fase per fase permasalahan dari aplikasi pinjaman uang online ilegal ini, maka secara otomatis juga kalian akan terbebas dari semua pemikiran-pemikiran buruk yang hari ini kita ciptakan sendiri. Oke, hari ini banyak kawan-kawan yang sudah terjebak, yang tertipu dengan tenor aplikasi pinjaman uang online, yang hari ini juga nggak minjem malah ditransferin uang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita akan hadapi semua ini dengan tenang dan tetap berpikiran positif, dan jangan melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayang. Jadi ketika nanti kalian sudah gagal bayar, kalian akan dipermalukan, kalian akan disebar data, semua kontak yang ada di handphone kalian akan diuber-uber, akan dimintai pertanggungjawabannya dengan alasan bahwasannya kita mencantumkan sebagai kontak darurat, padahal tidak. Tetap tenang dan jelaskan satu persatu permasalahannya kepada kawan-kawan yang hari ini sudah diteror juga dengan aplikasi pinjaman uang online. Mudah-mudahan mereka itu akan mengerti. Bahkan hari ini untuk aplikasi-aplikasi ilegal ini sudah menjadi sebuah lelucon untuk kawan-kawan di grup-grup yang lain. Jadi ketika dibuatin grup ya, jadi kalian bisa melakukan beberapa langkah dan trik ya. Ketika kalian memang sudah merasa kalian ini memang tidak mampu membayar dan akan terancam disebar data dan dibuatin grup WhatsApp, kalian bisa japri satu persatu kawan-kawan, atau mungkin membuat grup tandingan di handphone kalian. Jadi nanti sesuai dengan yang pernah kita lihat ya, jadi itu sebuah bahan candaan saat ini. Jadi si pinjol ilegal ini buatin grup WhatsApp yang di dalamnya itu adalah kontak-kontak kita sendiri, dan mereka menyebarkan foto kita yang sudah diedit bugil, bahkan dengan bahasa-bahasa sudah mencuri uang perusahaan, sudah melakukan korupsi, tindak ini itu segala macam. Mohon ada juga yang bilang untuk membuat dana talangan ya, dana bantuan dan lain sebagainya. Jadi di situ sudah jadi bahan bercandaan, karena ketika sebelum mereka membuatkan grup WhatsApp itu kalian sudah broadcast, kalian sudah ngasih tahu semua kawan-kawan yang ada di kontak kalian. Jadi terakhir ini nggak mempan, aplikasi pinjolnya malah kabur. Jadi itulah beberapa langkah-langkah yang cara-cara yang mungkin bisa kalian tempuh ya, bisa kalian gunakan untuk menenangkan hati dan pikiran kalian terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya kalian bisa menahan malu sebentar saja, ya, ingat hari ini tidak ada satu orang pun yang lepas dari komentar orang lain. Sebaik-baiknya kita pasti akan tetap ada orang yang akan mengomentari kita secara negatif. Apalagi kita masih dalam keadaan seperti ini, keadaan dalam berhutang, dalam keadaan lemah seperti ini, pasti dikomentari orang lain. Bodoh amat ya dengan komentar dan penilaian orang lain. Yang penting hari ini kita itu bisa mengupgrade diri kita, mengambil hikmah dari semua kejadian ini untuk tidak berbuat riba lagi, untuk bisa bangkit dari segala macam keterpurukan hari ini. Ya, jadi ketika nanti untuk yang legal itu kalian memang tidak mampu membayar dan gagal bayar, maka itu juga merupakan salah satu kerugian untuk aplikasi itu tersebut. Maka itu akan kerugian kepada perusahaannya, karena memang nanti akan semakin sedikit orang yang bisa pinjol lagi. Karena rata-rata hari ini lebih banyak yang menjadi korban atau yang lebih banyak hari ini punya hutang ketimbang orang yang masih mau mencari hutangan di aplikasi pinjaman uang online. Ini salah satu bukti bahwasannya hari ini masyarakat kita memang banyak yang belum paham tentang efek negatif dari pinjaman uang online tersebut. Jadi semakin banyak video-video seperti ini, maka mudah-mudahan secara pelan-pelan kawan-kawan juga nanti semakin sedikit tercerdaskan ya
dengan beberapa informasi-informasi terbaru. Yang pertama, kalau untuk yang ilegal tadi itu adalah merupakan kerugian dari perusahaan tersebut, kita resikonya cuma satu, kita bakal di blacklist, di checking. Kalaupun hari ini ada beberapa aplikasi pinjaman uang online yang sudah punya debt collector lapangan, ya kita sambut dengan baik. Mereka juga saudara kita. Selama mereka masih bersikap sopan dan santun, akan kita layani dengan baik. Kita wajib bersifat kooperatif ketika mereka datang dengan baik dan sopan. Masalah urusan malu kita didatengin sama debt collector itu nggak masalah. Itu sudah menjadi hal yang biasa hari ini. Yang kedua, untuk yang ilegal. Yang ilegal itu hanya menyerang kejiwaan kita. Mereka akan mempermalukan kita, mereka akan fitnah kita. Ketika kalian bisa melewati itu dengan tenang, dengan baik, maka kalian adalah orang-orang yang akan mampu menyelesaikan ini dengan baik juga. Urusan malu itu belakangan. Yang terpenting hari ini, bagaimana bisa kalian membuktikan kepada orang-orang di sekeliling kalian, kepada orang-orang yang ada di kontak kalian itu, kalian bisa bersikap lebih baik dan kalian bisa sukses di kemudian hari. Selesai sampai dengan sini. Masalah omongan orang hari ini, masalah pendapat dan penilaian orang hari ini, itu nomor 1000 lah, nomor 1001, paling jauh banget itu. Jadi hari ini memang tidak ada manusia itu yang lepas dari komentar orang lain. Yang sudah berbuat baik sekalipun akan ada segelintir orang yang akan menilai kita secara negatif. Apalagi saat ini kita masih dalam keadaan ketidakmampuan kita ya, baik secara finansial dan keterlibatan kita dalam hutang. Oke, jadi mungkin video ini bisa membangkitkan kembali semangat kawan-kawan yang hari ini sedang luntur ya, yang hari ini kawan-kawan sudah tidak lagi punya rasa percaya diri karena memang mungkin sudah dipermalukan. Ayo kembali bangkit lagi, kita perbaiki lagi dan kita mulai lagi dari nol. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sudah punya pasangan, suami atau istri, cobalah mulai untuk terlebih dahulu terbuka dengan orang-orang terdekat kita. Contohnya dengan pasangan Anda, dengan keluarga Anda, dengan orang-orang yang mungkin berhubungan dan berinteraksi kepada kalian hari ini. Misalnya teman-teman di kantor, setelah dari suami, keluarga, dengan orang-orang yang di kantor. Dan hari ini banyak juga teman-teman kita itu yang menjadi korban pemecatan dari kantornya hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Banyak juga hari ini yang rumah tangganya berantakan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi kita memang harus berani jujur ya, dan kita harus berani mengakui kesalahan kita kepada orang-orang terdekat. Supaya apa? Supaya mereka juga mengerti saat ini kondisi kita itu seperti apa. Jadi kalau terus-terusan disembunyikan, terus-terusan kita lari dari kenyataan, ya ini malah bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah-masalah baru dan masalah-masalah sosial baru. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berpikir positif dan jangan melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.